Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih dilimpahkan rahmat, anugerah, curahan hidayah taufiknya, hingga kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah dalam link thalabul ilmi, link sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'allifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailan wa jami' masyaykhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Siapkan hatinya untuk kajian. Kajian kita adalah siraman ruhani, bukan siraman jasmani, tetapi siraman ruhani. Jadi diterimanya oleh hati, bukan oleh jasmani. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan adalah ruhani kita untuk menangkap hikmah yang ke-253 ini. Karena kalau tidak diperhatikan oleh ruhani, oleh kolbu kita, sulit untuk menerima. Karena kolbu itu terkadang dikuasai oleh nafsu. Tetapi terimalah dengan ruhani, apalagi dengan sirri. Kaifa tatlubul iwad. Hikmah yang ke-253. Masya Allah, sudah 253. 2 minggu lagi juga tamat ini. Bu Tias, Bu Anis, jadi cepat begini ya. Kaifat latlubul iwado ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana engkau menuntut imbalan dari amal ibadah yang engkau lakukan, sedangkan Allah yang
menyodakohkan amal itu kepadamu. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin wa muhdihi ilaika. Dan bagaimana menuntut balasan atas kejujuran engkau, sedangkan Allah lah yang menghadiahkan kejujuran itu kepada engkau. Itulah judulnya di hikmah yang ke-253 ini. Dari hikmah ini timbullah pertanyaan. Apakah boleh orang taat, orang ibadah meminta pahala atas taatnya, meminta pahala atas ibadahnya? Pertanyaan. Dengan sholat, dengan sholawat, dengan baca Quran, bolehkah kita minta sesuatu kepada Allah dengan sholat itu, dengan sholawat itu, dengan ibadah kita itu? Begitu maksudnya. Dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah di hikmah yang ke-253. Kata Syekh Ibnu Athaillah, al-a'malu as-salihatu allati ya'maluha al-abdu innama huwa ihsanun wa fadlun wa tasaddukun wa taufikun minallahi alaihi. Amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang mengerjakannya si hamba terhadap amal itu merupakan kebaikan anugerah dari Allah, merupakan kebaikan dari Allah, merupakan sedekah dari Allah, merupakan taufik dari Allah kepada si hamba. Kita tahajud itu adalah hadiah dari Allah, taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Kita baca Quran itu adalah hadiah dari Allah, taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Wa nab'uha aidatun ilaihi, manfaatnya ibadah itu kembali kepada si hamba. Jangan dianggap kita ibadah itu manfaatnya buat Allah. Manusia ibadah seluruh seantero dunia manusia ibadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad tidak akan bisa menambah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah tetap mulia. Seluruh manusia perilakunya seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun sedunia, tidak akan menjadikan Allah berkurang kemuliaannya. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Ibadah yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk Allah. Dikarenakan ibadah yang kita lakukan untuk kita bukan untuk Allah, palayan bagilil abdi ayat lubal iwado wajaja'a antil kal amali solihati alati amaluha amilaha. Jeng. Nah. Maka tidaklah baik bagi hamba meminta gantian dan balasan dengan ibadahnya, dengan ibadah amal solehnya itu. Karena dia bisa ibadah pun itu hidayah dari Allah. Si hamba bisa ibadah itu sedekah dari Allah. Si hamba bisa ibadah itu anugerah dari Allah. Si hamba bisa sholat tahajud itu adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu ibadah anugerah dari Allah, hadiah dari Allah. Palayan bagi lil abdi ayat lubal iwado. Maka tidak baik bagi si hamba meminta gantian dari ibadahnya, meminta balasan dari ibadahnya. Karena ibadah itu kembali manfaatnya untuk diri kita maksudnya. Sawaun kana fi dunya kal hayati thayyibah aw fil akhirati kal jannati wa naimiha. Gitu. Jadi kita ibadah, dengan ibadah itu kita memohon ganti dari Allah, memohon balasan dari Allah, dibalas dengan surga, memohon dibalas oleh Allah dibalas dengan kehidupan yang berlimpah harta. Maka itu bahasanya falayan bagi, artinya tidak baiklah. Habis sholat, ya Allah,
dengan sholatku ini ya Allah, aku ini mohon ya Allah, limpahkan berkah, limpahkan rezeki yang banyak kepadaku. Atau ya Allah, dengan sholawatku ini ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu. Nah, sawaun kana fidunya kal hayati thayyibah aw fil akhirah kal jannati wa naimiha. Jadi itu tidaklah baik bagi si hamba meminta ganti dan balasan dengan ibadahnya. Nah, kenapa tidak baik? Pertanyaannya, kenapa tidak baik? Jawabannya, karena kita bisa ibadah itu pun Allah yang memberikan mampuhnya, namanya taufik. Kalaulah tidak ada taufik Allah, seseorang tidak akan bisa ibadah. Yang kemarin di grup itu, di WA grup, dicontohkan seperti orang miskin, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, dikasih uang sama Pak Ustadz 100 juta. Ini uang buat kamu. Ini uang, bikinkan rumah buat kamu ya. Bikin rumah kamu, ini uangnya nih. Nok beli bahan, beli ini bayar upah kerja dan segala macam. Ini 100 juta harus cukup. Udah jadi nanti tepatin rumahnya. Nah, lalu dikerjakan, bikin rumah. Nah, kira-kira kalau sudah jadi rumahnya, lalu yang diberi rumah itu, yang diberi uang 100 juta itu, yang dibikinkan rumah itu, jika setelah jadi rumahnya dia minta upah kepada kita yang memberinya, kira-kira bagaimana Ibu? Sudah diberi duit 100 juta, lalu bikinkan buat rumah buat kamu tinggal. Sudah diberi duit untuk tempat tinggal. Sudah jadi rumahnya, minta lagi ke kita upah. Saya minta upah nih, habis bikin rumah. Emang itu rumah siapa? Ayo, rumah siapa Ibu? Rumah Orang yang dikasih tadi. orang yang dikasih tadi. Iya. Lah kita sudah dikasih hidayah, sudah dikasih taufik. Nih, dikasih taufik sama Allah. Sehingga di dalam hati kita ada keinginan, ingin tahajud. Setelah ada keinginan diberi taufik. Ada keinginan itu namanya rusdu. Rusdu. Ada rusdu, taufik, hidayah. Nah, ada rusdu, hidayah, taufik, hidayah. Ada keinginan itu mula-mulanya melakukan sesuatu itu ada keinginan. Namanya rusdu. Setelah ada rusdu, ada keinginan, lalu Allah beri taufik. Beri kemampuan. Sehingga dengan taufik Allah dia mampu melaksanakan tahajud. Nah, setelah itu, untuk apa tahajud itu? Kata Allah, ini buat kamu nanti rumah di surga. Nanti kamu rumah di surga disiapkan untuk kamu. Nih kamu dikasih ingin, lalu nih kamu dikasih mampu, kamu tahajud. Itu namanya taufik. Nah, ini nanti di surga nih, rumah untuk kamu. Nah, terus lagi ini di dunia ini kehidupan dimudahkan untuk kamu. Itu tadi ibarat rumah yang sudah jadi di akhirat, rumah yang sudah jadi. Jadi dikasih uangnya, dan uang itu untuk buat rumahnya untuk dia juga. Dikasih hidayah, dikasih taufik, dikasih rusdu, sehingga dia bisa tahajud, dan dari manfaat tahajud itu adalah membuahkan rumah di surga, itu pun untuk dia juga. Nah, ke situ maksudnya. Jadi kira-kira kalau kita sudah ibadah, baik tidak kalau kita memohon pahala, memohon balasan dari Allah atas ibadahnya yang dia lakukan. Nah,
Pertanyaan itu, baik tidak kira-kira kalau kita memohon kepada Allah, memohon balasan, memohon pahala atas ibadah yang dia lakukan? Pak Haji Ajis? Nggak baik. Nanti ada solusinya di sini. Sangat tidak baik. Karena itu seperti orang yang tidak tahu diri. Udah dikasih uangnya, suruh bangunin. Udah jadi, tempatin buat kamu. Masa bikin rumah sendiri dikasih orang, bikin rumah buat sendiri malah minta upah? Kan begitu? Mungkin kata yang ngasihnya, kamu dikasih uang buat bangun rumah kamu. Itu kan buat kamu, bukan buat saya. Kan begitu Pak Haji ya? Nah, begitu. Qala al-imamul al-wasid rahimahullahu ta'ala matolabatul awad ala ta'ati min nisyanil fadli. Memintanya pahala atau meminta gantiannya seorang hamba atas melakukan taat, itu dia lupa atas kebaikan anugerah Allah. Kenapa lupa? Kalau kita sadar ibadah itu anugerah dari Allah, kita tidak akan minta balasan atas ibadah itu. Harus digaris bawahi, minta balasan atas ibadah itu. Wah, bagaimana ini? Kok seperti berlawanan dengan doa? Kan Rasulullah memerintahkan berdoa, tidak berlawanan, cuman yang jadi masalahnya itu posisinya yang salah. Wasuila, dan ditanya, siapa Abul Abbas? Anna akraba sayin ila makadillahi ta'ala. Faqala ro'aitan nafsi wa ab'aliha. Ditanya Syekh Abul Abbas tentang paling dekatnya sesuatu terhadap murkanya Allah. Apa ya Syekh Abul Abbas yang paling dekat dengan murkanya Allah? Kata Syekh Abul Abbas, melihat diri dan perbuatan diri. Melihat diri ada dan perbuatan diri. Artinya diri ada itu, perbuatan diri itu hati yang melihatnya. Nah, jadi iza amil tak taatan falatakul amil tu. Jika engkau mengerjakan sebuah taat, falatakul amil tu, maka engkau jangan katakan aku sudah taat, aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku sudah puasa, aku sudah. Jangan engkau katakan begitu. Bal kulu, tetapi katakanlah olehmu, amil tu bifadlillahi, amil tu bifadlillahi. Ucapkan dalam hatimu, aku mengerjakan taat karena anugerah Allah. Aku mengerjakan taat karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila merasa aku yang ibadah, aku yang taat, aku yang sedekah, aku yang tahajud, akibatnya satu, jadi sombong. Yang kedua, jadi ijlal. Sombong karena merasa dirinya mampu, idlal merasa berjasa kepada Allah, merasa punya jasa di hadapan Allah. Sehingga orang yang idlal itu dia selalu mengatakan, kenapa ya saya sholat tidak kena ketinggalan, saya wirid membangun tahajud tiap malam, tetapi aneh saya ini nggak pernah dijabah doa. Itu namanya orang yang idlal. Cirinya seperti itu. Dia merasa punya jasa di hadapan Allah, padahal sholatnya itu adalah hadiah dari Allah. Begitu. Kalau tidak ada hadiah dari Allah, tidak akan mungkin seseorang bisa sholat. Jadi bapak-bapak ibu, setiap kita berbuat baik pun sama orang lain, kita berbuat baik nolong orang lain, apakah memberi beras atau memberi apapun, jangan merasa berjasa. Nah, jangan merasa berjasa, karena pahalanya buat kita yang berbuat baiknya. Kenapa tadi dikatakan sebelum pengajian, terima, bukakan hatinya, hati yang paling dalam, karena ini adalah siraman rohani, bukan sedang menyiram nafsu. Karena kalau nafsu itu nggak senang. Betul nggak Pak Haji?
Ya Pak, betul. Nah, nafsu itu nggak senang. Sekali lagi, setiap kita berbuat baik sama orang lain, kita berbuat baik itu memberi atau menolong, jangan merasa berjasa. Paling anti jangan merasa berjasa. Karena merasa berjasa itu adalah bibit buit biang dari kita akan bersifat idlal, akan bersifat kita itu sombong. Jangan merasa berjasa. Kenapa jangan merasa berjasa? Karena pahalanya buat kita yang berbuat baik. Nah, ada satu kisah di akhir zaman, orang semua pada kaya. Datang ke tetangganya, saya ini mau sedekah nih. Oh enggak, sini juga banyak. Jalan lagi, ini mau sedekah nih, ini mau tolong terima dong. Oh enggak ada, aduh maaf ya, aku juga banyak. Terus aja, itu dikisahkan begitu. Dikisahkan di akhir zaman tuh, mau ngasih ini ke sini, udah banyak. Mau bawa ini misalkan bawa semen, ini aku punya semen nih satu satu 100 sak. Wah, di sini juga banyak. Ini begini, ada sedekah nih beras untuk makan barangkali. Aduh, maaf, aku udah kebanyakan di sini juga. Sulit. Nah, contoh kita memberi ke orang lain misal 1 juta. Contoh, buat bantu saudara kita misalkan. Siapa saja itu saudara yang kita bantu. Nah, jangan merasa kita berjasa. Jangan merasa kita berjasa. Karena kita bisa memberi orang itu adalah anugerah dari Allah. Kalaulah tidak ada anugerah Allah, tidak akan kita bisa memberi ke orang lain. Tidak akan kita bisa membantu orang lain. Kalaulah tidak ada anugerah Allah. Karena kita bisa memberi, itu anugerah. Maka keuntungannya itu bukan buat yang diberinya, tetapi buat kita. Pahala di akhirat. Itu. Pahala di akhirat yang luar biasa untuk kita yang bersedekahnya. Jadi justru menurut kitab-kitab tasawuf, justru yang berjasa itu bukan kita yang memberi kepada orang lain, tetapi orang yang menerima pemberian kita. Kalaulah tidak ada orang yang menerima pemberian kita, tidak akan ada ganjaran pahala ibadah buat kita. Walaupun punya duit 100 karung, kalau tidak ada yang menerima sedekahnya, tidak akan jadi pahala. Jadi sesungguhnya yang berjasa itu adalah orang yang menerima sedekah kita. Jadi sebetulnya yang berterima kasih itu kita yang sedekah. Kira-kira berlawanan dengan nafsu, Ibu? Halo? Ya, Ustaz. Nah, kalau berlawanan dengan nafsu itu benar namanya. Kalau nafsu senang itu namanya salah. Itu namanya agama. Nah, beda agama dengan dikira-kira oleh pikiran sendiri, beda. Betul nggak Pak Haji? Kalau dikira-kira sama sendiri ini seperti benar, seperti kalau yang namanya seperti kan jauh ke benar. Tetapi yang benar itu namanya juga agama, petunjuk. Nah, petunjuk agama itu tidak akan salah. Kita memberi tetangga. Kita memberi tetangga. Dia kelaparan, kita kasih, dia terima. Sebetulnya kalau kita mau jadi seorang yang baik, kita yang berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah nerima sedekah aku, sudah mau nerima sedekah aku. Pak Ustadz di sini ada punya jamaah yang sudah mengerti. Beliau kalau dia wakaf itu, dia selalu berkata begitu, Pak Ustadz makasih ya telah menerima wakaf kitab aku. Oh bagus, berarti ini udah ngerti nih, udah paham. Begitu. Jadi itu Bu. Jadi kebanyakan kita itu terbalik. Karena kebanyakan kita itu benar menurut kita, bukan menurut agama, bukan menurut
versi Al-Quran, versi hadis, dan versi-versi agama lah intinya. Menurut kita kayaknya pantas orang yang memberi itu dia yang berjasa, itu kan menurut kita. Nah, yang begitu itu adalah nafsu, yang senang itu nafsu. Sedangkan sesuatu yang bikin nafsu tidak senang itulah yang benar. Nafsu itu tidak senang, karena senangnya nafsu itu dipuji. Kalau dipuji senang nafsu itu, betul nggak Pak Jajis? Ya. Nah, tetapi dikala kita memberi ke orang lain, lalu kita yang malah yang berterima kasih, makasih ya, kamu udah terima sedekah dari aku, terima kasih. Kenapa kita katakan terima kasih? Karena kita paham bahwa aku bisa sedekah adalah anugerah dari Allah, adalah taufik dari Allah, rezekinya pun dari Allah, diinginkannya pun oleh Allah, mampu sedekahnya pun dimampukan oleh Allah, tujuannya pun karena Allah. Dia yang menerima sedekah, dia yang menerima sedekah, dia adalah yang menjadi ladang aku bisa dapat pahala. Kalaulah tidak ada dia, maka tidak akan ada ladang pahala untuk aku. Di akhirat nanti ada surga, ada kenikmatan, ada gedung-gedung untukku dari wasilah sedekah ini. Ini karena ada penerimanya. Kalau tidak ada penerimanya, siapa yang akan mendapatkan pahala seperti itu? Oleh karena itu, terima kasih terhadap orang yang menerima. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Misalkan ibu-ibu nanti sudah jadi orang milioner ya, kumpulkan fakir miskin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak ya, telah menerima sedekah nih dari saya. Terima kasih. Nah itu, masya Allah, itulah orang yang bersedekah memakai ilmu. Bersedekah memakai ilmu artinya nilainya sudah beda. Nilai kualitasnya itu sudah beda. Wa asadu min zalika mutalabatul a'wad ala af'aliha. Yang lebih sangat parahnya lagi jika minta ganti dari perbuatan-perbuatan dirinya itu. Nah, sekali lagi, kita memberi orang lain, kita merasa berjasa, itu pun sudah salah. Lebih salah lagi jika merasa berjasa dia sekehendak menyuruh orang yang diberinya. Sebetulnya yang berjasa itu adalah yang menerima. Begitu kan? Bukan sang pemberi. Nah, lebih kita merasa berjasa pun itu udah salah. Lebih salah lagi kalau kita merasa berjasa dan kita menyuruh sekehendaknya, karena kita merasa kita suka memberi dia, karena kita suka menghidupkan dia, kita suka berbagi dengan dia, kita suruh dia seenaknya, misalkan suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, karena kita beranggapan kita akan mau, dia akan mau karena dia selalu diberi oleh saya. Nah itu lebih parah lagi, lebih parah, lebih kacau itu, lebih kacau tidak ngertinya, lebih kacau bodohnya. Karena apa? Sudah orang yang berjasa mau menerima sedekah kita, dikerjakan oleh kita. Padahal sedekah itu untuk kita untungnya, bukan untuk orang lain. Bukan untuk siapa-siapa, begitu. Jadi, kenapa? Iya. Itu kan gara-gara ketidaktahuan itu. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, kalau kita berbuat taat, taat itu ibadah. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, ingat, itu karena anugerah Allah. Jangan sekali-sekali kita meminta ganjaran meminta pahala atas taat kita. Nah, harus paham nih, atas taat kita. Jadi meminta bukan yang tidak bolehkannya itu bukan meminta ganjaran dan meminta balasan dari taatnya, bukan. Ini masuk YouTube, Bu. Ini nggak ngaco, masa pengajian ngaco. Jadi ibu harus paham nih, dengar yang jelas. Yang dilarangnya itu bukan meminta ganjarannya,
bukan meminta balasannya dari Allah. Tetapi yang dilarang itu meminta ganjaran, melirik karena hati merasa kita sudah punya pekerjaan, yaitu taat. Begitu. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Nah, lanjut. Wa idza aradta an tatluba minallahil hayata thayyibah fid dunya wal akhirah wal jannata fil akhirah masalan fatlubhuma bi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi wa min fadlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wala taltafit ila syai'in minat taati amil taha. Nah, apabila bermaksud minta balasan dari Allah atas taat kita, udah sholawat minta ganjaran, udah sholawat minta pahala, udah maji Quran minta pahala, udah tahajud minta pahala. Apabila ingin meminta pahala kepada Allah, ya Allah, habis baca Quran ya Allah, limpahkan keberkahan untuk hamba ya Allah, mudahkan urusan hamba ya Allah, berilah hamba rezeki yang berlimpah ya Allah. Ya Allah, misalkan udah baca Quran, hamba ingin mempunyai hajat, kabulkan hajat hamba ya Allah. Nah, apabila kita mau meminta itu, atau ya Allah sudah baca Quran, hamba masukkan hamba ke surga ya Allah, begitu. Apabila kita mau meminta kepada Allah, Allah sangat senang. Bahkan semakin kita sering meminta, banyak meminta, Allah semakin senang. Tetapi yang disenangi oleh Allah bukan meminta dengan mengatakan, ya Allah, dengan sholawat yang aku baca ini ya Allah, turunkanlah rezeki kepada aku. Paling benci Allah dengan kata-kata itu. Karena apa? Sholawat kita itu dari Allah, anugerah dari Allah. Jadi yang harus kita tawasulkan adalah mintalah kepada Allah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dengan kebaikannya. Misalkan, ya Allah, habis baca Quran, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kemurahanmu ya Allah. Begitu. Jangan ditoleh, jangan dilihat amal kita itu. Karena amal kita itu bukan hasil karya kita. Itu kita beramal pun anugerah dari Allah, hadiah dari Allah. Masa pemberian Allah disambungkan ke Allah? Begitu. Jadi yang kita sambungkan, yang kita tawasulkan itu adalah anugerahnya, rahmatnya, kemurahannya. Bisa minta surga, misalkan nih, minta surga dengan rahmatnya. Jadi jangan melirik ke amal yang kita merasa sudah banyak wirid, mau minta kepada Allah. Jangan seperti itu. Jangan meliriknya ke wirid. Misalkan nih, kita wirid sholawat 10.000. Jangan dilihat sholawat yang kita baca. Jangan. Lalu kita, ya Allah, aku sudah baca sholawat 10.000 ya Allah. Sholawat dengan sholawat ini ya Allah, kabulkan hajat kami. Jangan begitu. Karena apa? Sholawat itu, dia bisa sholawat, itu dari Allah itu. Anugerah dari Allah. Hadiah dari Allah. Taufik dari Allah. Tetapi yang kita pinta dari Allah itu dengan mentawasulkan kebaikan Allah. Bukan hasil karya kita. Karena kita itu tidak punya karya. Kalau minta kepada Allah itu yang dilihat, yang diingatnya itu Allah. Allah Maha Kaya. Aku meminta kepada Engkau ya Allah karena Engkau Maha Kaya. Aku meminta kepada Engkau ya Allah karena Engkau Maha Pemurah. Karena Engkau Maha Penolong. Karena Engkau Maha Bijaksana. Tolonglah hamba ya Allah dengan kemurahan-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan kekayaan-Mu ya Allah, karena Engkau yang Maha Kaya. Tolonglah hamba ya Allah, limpahkan kekayaan. Itulah permintaan yang benar. Yang salah adalah, ya Allah, aku udah baca sholawat 50.000. Dengan sholawat ini ya Allah, berkahnya sholawat ini ya Allah. Nah, kita udah ngeduluin Allah tuh. Udah mengaku berkah. Emang benar berkah? Emang tahu kita berkah apa enggak? Jadi jangan amal kitanya. Ya Allah, dengan sholat ini, ya Allah, turunkanlah rezekiku. Ya Allah,
dengan wiridan ini limpahkanlah keberkahan. Jangan ke wirid, jangan ke ini, tetapi ke Allah, yang ditawasulkannya itu Allah. Begitulah Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah. Walaqad kana Rasulullah SAW yas'alul jannata wa yasta'idu bihi minan nar. Rasulullah sering berdoa kepada Allah, memohon surga dan berlindung dari api neraka. Rasulullah katakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Begitu kan? Nah, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu di mustatir tidak disebutkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ada keterangannya, lakin la ala zalika innama huwa fadlum minallah. Tetapi tidak minta atas pahala ibadahnya. Artinya, ya Allah, tidak begini, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan berkahnya waqiah ini, turunkan rezeki yang berlimpah. Tidak begitu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan berkahnya Yasin ini, masukkanlah berkahnya Al-Mulku ini, jagalah aku di alam barzah. Tidak begitu. Tetapi yang benarnya adalah kita memohon, lakin la ala dalika inama huwa fadlu minallah. Tetapi tidak minta atas pahala ibadah, tapi minta dengan anugerah Allah. Mintalah kepada Allah, makin banyak kita meminta kepada Allah, Allah makin senang jika kita meminta. Asal mintanya benar, berdasarkan kemurahan Allah, bukan berdasarkan kita sudah ibadah. Jadi memohon kepada Allah jangan melirik ke ibadah kita, tapi yang diliriknya itu karena Allah Maha Agung, Maha Kaya, Maha Bijaksana, Maha Pemurah, Maha Penolong. Ke situ hati kita melihatnya. Jangan menoleh ke amal kita, ya jangan. Ada kertas tak? Pak Haji Ajis? Ya Pak. Nah, nah gitu. Jadi tinggalkan mau berapa. Kenapa orang-orang itu kalau misalkan belum begitu paham dengan ilmu-ilmu seperti hikam ini, tidak usah banyak-banyak duit. Kenapa? Karena sebetulnya harus dikaji dulu. Jadi agar paham. Jadi wirid itu kan ibarat pedang. Doa saya perlu mukminin kan. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Nah, kalau pedang itu kalau salah menggunakan kan akan bahaya. Begitu. Jadi yang bahaya itu bukan pedangnya tapi kita yang menggunakannya. Artinya kita dilihat kesimpulan dari hikmah yang ke-253 ini adalah, jadi memohonlah kita kepada Allah dengan melihat ke satu nih, memohonlah kepada Allah satu dengan hati ini melihat ke Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penolong, Allah Maha Kaya, Allah Maha terserah, itu tergantung apa yang kita mohon. Kalau kita melihat orang, kalau kita takut dengan kegagahan orang, mohonlah kepada Allah yang Maha Gagah, begitu kan? Kalau kita mohon karena kita urusan rezeki, mohonlah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, jadi yang kita tawasulkannya, jangan kita hati melirik ke apa yang kita baca, tetapi kita hati melirik ke Allah. Aku berdoa, aku meminta kepada Allah karena aku melihat Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, dan hanya Allah yang akan menolong saya. Satu itu. Yang kedua, memintalah kepada Allah. Yang kita tawasulkan bukan ibadah kita, tetapi memintalah kepada Allah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dengan fadlnya, gitu. Dengan fadl Allah, birahmatihi wa bifadlihi. Nah itu bapak-bapak ibu sekalian, wa bi ihsani, dan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibahasakan begini, ya Allah dengan kebaikanmu, ya Allah dengan kami mohon, ya Allah limpahkanlah keberkahan untuk kami dengan kebaikanmu, dengan rahmatmu, dengan anugerahmu, limpahkanlah keberkahan untuk kami. Nah itu adalah yang tartib, gitu ya. Misalkan kita habis baca Yasin, setelah baca Yasin
kita berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah kepada kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah, kami mohon limpahkan kepada kami kehidupan yang bahagia dan anu misalkan itu yang dipintanya begitu. Nah, jangan kita melirik ke Yasinnya, jangan hati kita melirik ke Yasinnya, karena Yasin itu kita baca Yasin itu, kita bisa baca Yasin itu adalah anugerah dari Allah, itu anugerah dari Allah, bukan hasil karya kita. Nah, jadi kita memohon kepada Allah pun dengan kekuatan, dengan sesuatu yang ada di Allah Subhanahu wa taala, bukan yang ada di kita. Begitu. Itulah yang dimaksud dengan kaifatat lubul iwado ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana engkau bisa menuntut imbalan dari amal ibadah yang kau lakukan kepada Allah yang menyodakohkan amal itu sehingga engkau bisa ibadah. Satu tadi kan begitu. Yang kedua, am kaifatat lubul jaza'a ala sidkin huwa muhdihi ilaika. Bagaimana engkau bisa menuntut kejujuran kepada Allah, sedangkan engkau jujur pun itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah, yang kita jadikan tawasulnya adalah keagungan Allah. Yang menjadikan tawasulnya adalah kemuliaan Allah, kegagahan Allah, dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.